Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1-6. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Pada sebuah hubungan kerja antara beberapa pihak yang terkait, maupun model hubungan lain yang melibatkan kepentingan lebih dari satu pihak, terdapat praktik perjanjian untuk memberikan penegasan secara jelas dan sah mengenai berbagai kesepakatan yang telah disusun sebelumnya. Biasanya, sebelum melakukan perjanjian secara legal, dilakukan sebuah tahapan untuk merancang MOU atau Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan sebagai gambaran terhadap perjanjian yang akan dilakukan. Semua hal ini biasa dilakukan dengan harapan menciptakan keterhubungan yang saling menguntungkan atau saling mendukung di antara pihak-pihak yang terlibat. Lantas, apakah model perjanjian yang muncul dalam teks Kejadian 17 ayat 1-6 juga seperti demikian? Kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa perjanjian yang muncul dalam teks ini merupakan bentuk inisiatif dari Tuhan kepada Abram. Secara status dan posisi, kita juga perlu mengakui bahwa Tuhan tidak memerlukan keuntungan apapun dari sosok Abram yang adalah makhluk ciptaannya. Artinya, berdasarkan pola relasi, tidak terdapat kesetaraan yang memosisikan Abram memiliki nilai tawar atau bargaining position yang berpengaruh dengan posisi dan kuasa Tuhan. Namun inilah nilai unik dari tindakan perjanjian antara Tuhan dengan Abram. Perjanjian di antara keduanya merupakan anugerah kasih Tuhan bagi Abram untuk mendukung penuh kehidupan Abram dan seluruh keturunannya. Kemudian, Tuhan juga tidak menuntut keuntungan yang perlu dicapai oleh Abram sebagai ganti terhadap tindakan yang Tuhan lakukan bagi Abram beserta keturunannya kelak. Bahkan pada ayat-ayat ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan tawaran yang begitu besar, tidak hanya untuk Abram, melainkan juga bagi setiap keturunannya tanpa masa waktu. Perikop ini telah menunjukkan kepada kita salah satu bukti bentuk kasih Tuhan yang tidak bersyarat dan penuh inisiatif. Bahkan di dalam narasi ini kita dapat melihat gerakan aktif dari kasih Tuhan terhadap manusia. Tuhan menampilkan dirinya sebagai pihak yang begitu ingin menjalin relasi yang intim dengan kita. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, marilah kita renungkan kisah ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah saya telah merespons gerakan kasih Tuhan dengan penuh keterbukaan hati? Atau jangan-jangan saya masih menutup diri untuk menerimanya? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk seluruh gerakan aktif kasih yang Tuhan lakukan dan Tuhan berikan untuk kami. Semuanya adalah bentuk anugerah. Tolong kami Tuhan untuk meresponsnya dengan ucapan syukur dan kesediaan untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.